Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah makan bersama, Blue dan Honey berjalan-jalan mengitari taman belakang mansion yang sangat luas. "Apakah itu danau, Blue?" tanya Honey menunjuk ke arah danau. "Iya, kau ingin naik perahu?" tanya Blue. "Wow, tentu saja aku mau," ucap Honey senang. "Ayo," sahut Blue. "Kau memiliki rumah yang indah, Blue," teriak Honey sembari berlari. Blue ikut berlari di belakang Honey. Honey berlari menuju danau dan rambutnya melambai indah. Suara tawanya terdengar renyah. Lalu Blue dan Honey berjalan melewati dermaga kecil dan Blue melepaskan ikatan tali perahu yang terpasang di dermaga. Kemudian mereka pun menaiki perahu kecil itu bersama. Blue mendayungnya menuju ke tengah danau. "Apakah danau ini dalam, Blue?" tanya Honey. "Tak terlalu dalam karena ini danau buatan," jawab Blue. "Begitukah kau bisa membuat danau?" tanya Honey dengan polosnya. Blue tertawa pelan dan mengangguk saja. "Aku ingin mendayung, Blue," ucap Honey. Lalu Blue memberi tongkat dayung itu pada Honey dan wanita itu tampak menikmati pengalaman pertamanya mendayung perahu. "Aku ingin berenang, Blue. Kau belum mengajariku berenang," ucap Honey. "Tidak, baby. Di sini bukan tempat yang cocok untuk belajar berenang," jawab Blue. "Kalau begitu, kita berenang di kolam renang saja nanti," kata Honey. "Oh no, jangan lakukan ini padaku, Honey," batin Blue. "Blue," panggil Honey ketika Blue belum menjawab pertanyaannya. "Baiklah, nanti agak siang kita berenang," jawab Blue akhirnya karena tak mau menolak keinginan Honey. Honey tersenyum senang dan memberikan dayung itu lagi pada Blue. Lalu tangannya menyentuh ke air danau itu dan memain-mainkannya di sana. Setelah puas naik perahu, Honey dan Blue kembali ke dalam mansion. Honey langsung mengambil ponselnya dan mengutak-atiknya. "Apakah nenek yang menyimpan nomor ponselku di ponselmu?" tanya Blue. Honey hanya mengangguk dan fokus melihat ke layar ponsel. Cukup lama Honey mengutak-atik ponselnya sendiri dan terkadang bertanya pada Blue tentang sesuatu yang tak diketahuinya. Hal itu membuat Blue merasa terabaikan karena waktu Honey banyak dihabiskan untuk melihat ponsel barunya daripada dirinya. Tapi Blue tetap tak ingin mengganggu kesenangan Honey. Lalu Blue membuka bajunya karena cuaca cukup panas, kemudian membuka laptopnya. Honey yang berada di sampingnya tentu saja langsung tak fokus ketika punggung kekar Blue menghiasi pandangan matanya. Honey akhirnya menaruh ponselnya di meja dan melihat ke arah laptop Blue. Banyak angka-angka yang tertera di sana dan Honey tak mengerti dengan hal itu. Lalu Honey mengecup lengan Blue yang membuat pria itu menoleh ke arah Honey. Tanya Blue. "Kita berenang sekarang?" tanya Honey. "Sebentar lagi, aku akan mengerjakan ini dulu," jawab Blue. Honey pun hanya mengangguk. Dan Blue pun kembali menatap layar laptopnya. Honey beranjak dari sofa karena Blue tampak sibuk. Honey mengitari ruangan yang ada di dekat sana hingga akhirnya dia masuk ke sebuah kamar dan itu sepertinya kamar Blue karena ada baju Blue tergeletak di tempat tidur. Honey mengedarkan pandangannya di semua sudut kamar itu hingga matanya tertuju ke arah meja yang tertata buku-buku rapi di atasnya. Honey yang selalu tertarik dengan buku langsung menuju ke arah meja. Honey membuka satu persatu buku itu. Dan kebanyakan buku-buku itu tentang ekonomi dan bisnis, hingga ketika akan mengembalikan salah satu buku, ada 2 lembar foto yang jatuh dari dalam buku itu.
Hani melihatnya dan tampaklah gambar Blue ketika masih lumayan muda, atau lebih tepatnya ketika Blue masih kuliah, karena background foto itu adalah sebuah kampus yang cukup terkenal di Inggris. Hani melihat Blue sedang merangkul seorang gadis berambut pirang dan bermata biru. Meskipun dalam foto itu Blue juga bersama banyak temannya yang lain, tetapi Hani tetap merasa janggal melihat kemesraan Blue dengan gadis lain, karena Hani masih awam dengan sebuah hubungan yang sejatinya pasti memiliki masa lalu. Lalu Hani melihat foto kedua, dan kini hanya ada gambar Blue dan gadis itu saja. Hani hanya melihatnya sebentar saja dan langsung mengembalikan foto itu ke tempat semula. Moodnya langsung berubah ketika melihat foto itu. Hani merasa dia bukanlah satu-satunya wanita yang disukai oleh Blue, karena sebelum dirinya, Blue sudah menyukai gadis lain. Sekali lagi, ini karena Hani masih awam dengan rasa ini. Hani merasa Blue adalah miliknya dan hanya dengannya lah Blue berhubungan. Hani segera keluar dari kamar dan kembali ke ruang tengah. Karena terlalu fokus pada laptopnya, Blue sampai tak sadar bahwa Hani sudah berkeliling mansionnya sendiri. Hani kemudian menghampiri Blue dan berdiri di dekatnya. "Aku ingin pulang, Blue," ucap Hani tiba-tiba. Blue melihat ke arah Hani. "Tak jadi berenang?" tanya Blue. Hani hanya menggeleng. "Kau terlihat sibuk sepertinya, aku tak mau mengganggumu," jawab Hani. Blue kemudian menutup laptopnya dan berdiri lalu memeluk Hani. "Sorry, ayo kita berenang sekarang," ucap Blue. "Aku sudah malas," jawab Hani pelan. Blue melepaskan pelukannya dan melihat wajah Hani yang terlihat sedikit murung. "Ada apa?" tanya Blue. Hani hanya menggeleng. "Maaf jika aku mengabaikanmu," ucap Blue sambil membelai pipi Hani dan mengecup bibirnya. Hani menatap mata Blue sedikit lama, hingga akhirnya dia menampakkan senyumnya lagi. "Aku tak punya baju renang, apakah aku cukup memakai pakaian dalamku seperti kemarin?" tanya Hani. Blue tak langsung menjawab dan terdiam sebentar. "Kalau begitu berenang besok saja," jawab Blue. "Aku tak malas lagi, jadi aku ingin berenang sekarang saja," ucap Hani yang moodnya kembali baik seketika, dan itu cukup membuat Blue merasa amazed. "Tapi kau tak membawa baju ganti," sahut Blue. "Aku sudah mempelajari membeli barang melalui ponsel, jadi kau bisa membelikanku baju hanya menggunakan ponsel saja kan?" tanya Hani. "Astaga, mengapa kau cepat sekali belajar?" ucap Blue mencubit hidung mancung Hani yang menjadi kebiasaannya. "Aku sangat cepat belajar, Blue, termasuk berciuman denganmu," jawab Hani dengan senyum nakalnya. Blue tertawa pelan dan kemudian Hani menarik tangan Blue menuju area kolam renang. Hani membuka dressnya dan Blue tepat berada di belakangnya. Hani memiliki kulit putih pucat dan cenderung sangat putih bersih yang menurun dari gen ayahnya yang asli dari Korea. Hal itu membuat kulitnya semakin bersinar jika terkena sinar matahari dan terlihat seperti porselen. Lalu Hani berbalik dan melihat ke arah Blue. Kali ini Hani memakai bra berwarna nude dan semakin membuatnya terlihat seperti tak memakai apapun. Reaksi Blue jangan ditanyakan lagi, bagaimana dia berusaha keras tak membuat salah satu bagian tubuhnya terbangun. "Ayo Blue," panggil Hani ketika Blue tak kunjung ke dalam kolam. "Iya, sebentar," ucap Blue dan turun ke tangga kolam karena dia sudah memakai celana pendeknya.
Setelah berdiri di dalam kolam, Blue pun mengulurkan tangannya agar Honey berpegangan padanya, dan Honey pun turun dengan melingkarkan tangannya di leher Blue. Kemudian Blue menangkap tubuh Honey, dan kini mereka berpelukan di dalam air. "Kolam ini lumayan dalam, Blue," ucap Honey. "Iya, kau benar-benar ingin belajar berenang atau hanya ingin bermain-main saja?" tanya Blue. "Aku benar-benar ingin belajar berenang, tapi ini sepertinya terlalu dalam untukku, jadi aku akan bermain-main saja dulu untuk saat ini," jawab Honey dengan senyum nakalnya. Blue menyipitkan matanya dan menggigit hidung mancung Honey. Honey tertawa dan mencium bibir Blue. "Aku akan berbalik dan peluklah aku dari belakang," ucap Blue. "Oke," sahut Honey dan berpindah posisi di punggung Blue. Lalu Blue berenang dan Honey di atas punggungnya. "Ini menyenangkan, Blue," kata Honey yang kakinya digerakkan di dalam air mengikuti gerakan Blue. Nanti aku akan mengajakmu ke pantai," ucap Blue. "Pantai? Aku sama sekali belum pernah ke sana dan hanya melihat gambarnya dari buku saja," jawab Honey. Setelah menikah, kita akan ke pantai pribadi keluargaku," kata Blue. "Aku tak sabar untuk pergi ke sana," jawab Honey. "Aku juga," sahut Blue. "Aku tak sabar bercinta denganmu di pinggir pantai, Honey Bunny Sweetie," batin Blue. Setelah cukup lama berenang, mereka pun naik ke atas. Karena Honey berada di belakang punggung Blue, membuat pria itu cukup aman mengendalikan dirinya agar tak terlalu terpancing dengan kemolekan tubuh Honey. Blue langsung memasangkan bathrobe yang terlipat di kursi pinggir kolam ke tubuh Honey. Honey tersenyum dan berjinjit mengecup bibir Blue. "Ya Tuhan, manis sekali makhluk cantik ini. Aku berharap hari akan segera berlalu dan kami segera menikah," batin Blue. Lalu Blue dan Honey masuk ke dalam mansion dan langsung menuju ke kamar Blue. "Aku akan mengambil baju di kamar sebelah," ucap Blue. "Baju siapa?" tanya Honey. "Baju milik Red kembaranku," jawab Blue. Honey mengangguk dan masuk ke dalam kamar mandi. Tak lama kemudian, Blue mengetuk pintu kamar mandi. "Honey, ini baju gantimu," panggil Blue. Ceklek. Honey mengeluarkan tangannya saja dan mengambil baju itu. "Thank you, Blue," ucap Honey. Aku akan mandi di kamar sebelah," kata Blue. "Ya," sahut Honey. Setengah jam kemudian, Honey keluar dari kamar mandi dan sudah melihat Blue yang tampak segar dengan rambut klimisnya yang masih basah duduk di sofa. Honey mengeringkan rambutnya menggunakan handuk dan duduk di sebelah Blue. "Aku yang akan mengeringkannya," ucap Blue. Honey melepaskan tangannya di handuk dan kini Blue yang mengambil alih tugasnya. "Baju ini pas denganku, hanya saja sedikit pendek untukku," ucap Honey. Tubuhmu sedikit lebih tinggi dari Red," jawab Blue. "Dia sepertimu, Blue. Maksudku, apakah dia memiliki rambut hitam sepertimu dan mata gelap sepertimu juga?" tanya Honey. "Tidak, dia berambut pirang seperti Mami dan bermata biru seperti Daddy," jawab Blue. Honey menoleh ke arah Blue. "Ah, begitu ya. Jadi dia berambut pirang dan bermata biru?" tanya Honey. Blue mengangguk. "Dia pasti sangat cantik. Kau tak memiliki fotonya di ponselmu?" tanya Honey. "Tidak ada, karena ponselku baru dan memorinya pun masih baru," jawab Blue. Honey hanya mengangguk saja dan kemudian mengecup bibir Blue. Blue tertawa pelan melihat sikap manis yang selalu Honey tunjukkan padanya. "I love you," ucap Honey. "Oh God, kau manis sekali," ucap Blue dan mengangkat tubuh Honey ke pangkuannya. "Kiss me," ucap Honey. "Hanya sebentar saja," sahut Blue dan Honey hanya mengangguk. Kemudian mereka pun berciuman.
Blue mengingkari ucapannya sendiri yang mengatakan bahwa akan melakukannya sebentar saja, tapi nyatanya dia tak segera melepas bibir Honey dari bibirnya. Harum tubuh Honey membuat Blue benar-benar lupa diri dan membuat ciuman mereka semakin dalam. Kini ciuman Blue mendarat di leher jenjang Honey yang wangi. Honey merasa geli karena hal itu dan menjauhkan kepala Blue dari lehernya. "Aku kegelian, Blue," ucap Honey tertawa pelan dan secara tak langsung membuat Blue tersadar kembali. "Oh my, syukurlah," ucap Blue dan mengecupi bibir Honey lalu mengangkat Honey turun dari pangkuannya. "Kau tak lapar?" tanya Blue. "Iya, aku lumayan lapar setelah kita berenang tadi," jawab Honey. "Baiklah, ayo kita makan," kata Blue dan menggandeng tangan Honey keluar.